maka sekumpulan jenderal tersebut diculik, disiksa, dan dibunuh dengan keji. Tubuhnya dibuang ke dalam sumur tua yang hanya berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas mengenai biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang G30S atau Gerakan 30 September 1965. Teman-teman semua di sini sudah melihat cuplikannya pada awal video ini, dan kita akan membahas lebih dalam lagi di sepanjang video ini terkait peristiwa tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa ini sangat memberikan catatan sejarah yang buruk dalam sudut pandang kemanusiaan, karena banyaknya korban yang dibunuh dengan sangat kejam pada peristiwa ini. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita dalam video ini, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada 7 orang dari Angkatan Darat yang sudah menjadi korban dari kekejaman peristiwa G30S PKI. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal DI Panjaitan, kemudian ada Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Mereka ditemukan tidak bernyawa dalam sumur tua yang hanya berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Ahmad Yani adalah seorang mayor jenderal dari Korps Angkatan Darat yang lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, dan merupakan anak pertama dari pasangan Sarjo dan Murtini. Pada masa politik etis di Nusantara, Kerajaan Belanda mengeluarkan kebijakan agar membangun sekolah di Nusantara sebagai bentuk balas budi kepada orang-orang di Nusantara. Salah satunya dengan mendirikan sekolah pertama yang didirikan pada tahun 1914 dengan nama Hollands Inland School. Sekolah inilah yang kemudian menjadi sekolah dasar Ahmad Yani pada tahun 1928. Ahmad Yani kemudian melanjutkan sekolahnya di Mulo atau Mer Utikbred Onderwijs selama 3 tahun di Bogor sejak 1935 hingga 1938. Setelah itu Ahmad Yani melanjutkan pendidikannya di AMSB untuk ilmu-ilmu pasti. Namun setelah 2 tahun pendidikannya tersebut, Ahmad Yani memutuskan untuk bergabung pada pendidikan milisi Corps of Leading for Reserve Officer atau CORO pada tahun 1940. 3 tahun setelah masuk ke korps tersebut, pada tahun 1943, Ahmad Yani kemudian memutuskan untuk masuk ke satuan militer yang dibentuk Jepang saat itu dengan nama Heiho dan mendapatkan pangkat Sodancho atau setara dengan Komandan Kompi. Setahun setelahnya pada tahun 1944, Ahmad Yani dipindah tugaskan ke Magelang dan menjabat sebagai Daidan atau setara dengan Komandan Seksi 1 Batalion 2 Magelang. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai penyempurnaan dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertujuan untuk membentuk kekuatan militer yang resmi karena kembalinya pasukan sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah. Dalam Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk ini, Ahmad Yani kemudian diangkat menjadi Komandan TKR untuk wilayah Purwokerto dan ditugaskan untuk menahan serangan agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Padahal sebelumnya pada tanggal 15 November 1946, Ahmad Yani sudah menjadi delegasi untuk merundingkan garis demarkasi antar Republik Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini kemudian disahkan pada tanggal 25 Maret 1947, namun agresi militer Belanda pertama tetap terjadi. Sebagai Komandan Seksi 1 Batalion 2 Magelang saat itu, Ahmad Yani berhasil menahan serangan agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 dengan cara bergerilya di Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing. Dalam perjalanan karir militer Ahmad Yani, beliau mendapatkan tugas untuk menjalani pendidikan di Command and General Staff College atau CSGC di Amerika Serikat pada tahun 1956.
kemudian menjabat sebagai Asisten 2 Kepala Satuan Angkatan Darat atau Kasat. Hingga akhirnya Ahmad Yani dilantik menjadi Kepala Angkatan Staf Angkatan Darat atau KSAD, menggantikan Jenderal Nasution dan menjadi Mayor Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani berhasil menduduki jabatan tertinggi dari Korps Angkatan Darat pada usia 40 tahun dengan nama Mayor Jenderal. Selain Mayor Jenderal Ahmad Yani, seorang Letnan Jenderal bernama Raden Suprapto juga menjadi korban dari kekejaman peristiwa G30 September 1965. Raden Suprapto merupakan putra dari pasangan Raden Pusposeno dan Raden Ajeng Alimah yang lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Jenderal ini kemudian menyelesaikan pendidikannya dari AMSB atau Algemeen Middelbare School di Yogyakarta pada tahun 1941. Kemudian sejak meletusnya Perang Dunia Kedua, jenderal ini mendaftar di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Bandung, Jawa Barat. Sebetulnya tidak banyak catatan sejarah terkait Jenderal Suprapto, namun diketahui bahwa dia bergabung dalam peperangan pra-kemerdekaan Indonesia dan setelah dicetuskannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Raden Suprapto kemudian bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dalam korps ini, Raden Suprapto bergabung dalam peristiwa Palgan Ambarawa pada bulan Desember di tahun 1945 dan menjabat sebagai Ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, Raden Suprapto kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Tentara Teritorial 4 garis miring Diponegoro di Semarang, hingga pada akhirnya diangkat sebagai Staf Angkatan Darat di Jakarta. Sebelum ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965, Raden Suprapto menjabat sebagai Letnan Jenderal dalam Staf Angkatan Darat di Jakarta. Letnan Jenderal ini diculik dari kediamannya dan dieksekusi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur pada akhir September 1965. Selain dari Mayor Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Raden Suprapto, masih ada 5 nama jenderal yang menjadi korban dari kekejaman pada tanggal 30 September 1965. Mereka adalah Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama G30 SPKI. Mungkin banyak kawan-kawan di sini yang menonton video ini kemudian akan bertanya, kenapa bisa terjadi gerakan 30 September 1965 dan kenapa yang menjadi target adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat? Kasus atau peristiwa ini memang sudah menjadi konflik pembahasan yang seolah-olah sulit untuk diungkap. Ini mungkin disebabkan oleh adanya kepentingan politik dan beberapa orang penting di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa tidak ada peristiwa besar yang dapat terjadi tanpa digerakkan oleh orang-orang berpengaruh atau orang-orang berkepentingan. Tapi setidaknya ada beberapa rumor yang menyebabkan peristiwa mengenaskan ini yang telah menewaskan 7 orang dari Angkatan Darat. Seperti ada dugaan bahwa ke-7 orang dari Angkatan Darat tersebut dianggap akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Soekarno. Kemudian bahwa ada dugaan terkait PKI yang ingin menyingkirkan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk merebut kekuasaan. Dalam hal ini juga ada dugaan bahwa PKI ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Kemudian ada juga rumor yang menganggap saat itu bahwa Presiden Soekarno tidak dapat membawa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1965 menjadi lebih baik. Banyak rakyat yang meragukan kepemimpinan Soekarno. Kemudian kalau kita kembali pada masa tahun 1959, di mana Soekarno mendirikan Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno dalam masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 ingin menciptakan persatuan bangsa dalam menghadapi revolusi dan penjajahan dengan menggabungkan 3 ideologi menjadi satu konsep. Konsep inilah kemudian yang menjadi dasar PKI saat itu untuk meningkatkan pengaruhnya, khususnya terhadap kalangan petani dan buruh, agar mudah untuk mendominasi dan mengganti ideologi negara menjadi komunis. Dan atas dugaan pertama bahwa ada dugaan terkait sekumpulan jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno, maka sekumpulan jenderal tersebut diculik, disiksa, dan dibunuh dengan keji. Tubuhnya dibuang ke dalam sumur tua yang hanya berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Jenazah ke-7 Angkatan Darat ini kemudian ditemukan saling tindih dalam sumur tua tersebut pada tanggal 3 Oktober 1965 oleh RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Pembongkaran sumur tua tersebut dipimpin langsung oleh Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad sejak tahun 1961 dan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965.
Dan berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 3/ko3 tahun 1965 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 1965, ketujuh anggota Angkatan Darat yang telah menjadi korban dari peristiwa gerakan 30 September tersebut diberikan penghargaan dan penetapan gelar sebagai pahlawan revolusi. Dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, gelar pahlawan revolusi juga diakui sebagai pahlawan nasional. Sejauh ini bahwa peristiwa G30S memang sangat sensitif untuk dibahas karena merupakan peristiwa yang sangat menyentuh bagi nilai kemanusiaan. Semoga sejarah dapat mengungkapkan terkait peristiwa gerakan 30 SPKI, apa sebenarnya yang menjadi latar belakangnya sehingga menyebabkan 7 dari anggota Angkatan Darat ditemukan tidak bernyawa di dalam sumur tua yang hanya berdimensi 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Untuk mengenang peristiwa G30 SPKI dan untuk mengenang 7 pahlawan nasional tersebut, maka didirikan Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang 7 pahlawan nasional tersebut pada tanggal 1 Oktober 1973 pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Melalui video ini kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 hingga 5 Oktober 1965 yang menewaskan anggota dari Korps Angkatan Darat Indonesia. Semoga para korban berada di tempat yang baik dan kita semua di sini berharap semoga nilai kemanusiaan dapat naik ke permukaan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita dapat saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan apapun hal baik yang kalian rencanakan dan apapun hal baik yang kalian kerjakan, semoga semua tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri. Ciao.